Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Feby Fitriani dan teman saya Afrilia Saputri di sini akan menjelaskan tentang kegiatan yang kami lakukan pada kuliah kerja nyata di Desa Kumpul Rejo, Kecamatan Belitang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan. Program kerja pendidikan yaitu bimbingan belajar dilakukan di dua tempat, Dusun 345 di Posko KKN, Dusun 12 di TPA. Materi pembelajaran bahasa Inggris dan kegiatan akhir dilakukan evaluasi belajar. Program kerja UMKM yaitu di Teh Garu Harum Sari dan Sari Jahe SIM Jaya. Pertama di Teh Garu Harum Sari, kami mengunjungi pabrik pusat pembuatan teh gaharu. Kemudian mengunjungi tempat pengemasan di Dusun 3 Desa Kumpul Rejo, lalu dilakukan pemotretan untuk promosi di media sosial. Yang kedua, kami mengunjungi tempat pembuatan minuman sari jahe di Dusun 1 Desa Kumpul Rejo. Di sini, kami membantu mendesain ulang kemasan dan logo sari jahe, yang kemudian dilakukan pemotretan untuk promosi di media sosial. Yang terakhir, kami membuat toko online dan akun media sosial. Program kerja kesehatan yaitu pencegahan dan penanggulangan COVID-19. Kegiatan pertama sosialisasi 5M untuk anak-anak SD Kumpul Rejo. Kedua, pemesanan dan pembelian masker di percetakan konveksi. Ketiga, sosialisasi pembuatan hand soap. Bahannya Texapon 1 kg dengan 6 liter air, SLS 0,5 kg dengan 4 liter air, pewarna, botol aqua, pewangi, foam booster, antiseptik 250 ml, garam 1 kg. Cara pembuatannya semua bahan diaduk sampai rata. Keempat, pembuatan tempat cuci tangan dengan bahan timba cat bekas, keran air, kursi, soket pipa, cat plastik. Tempat cuci tangan diberikan untuk Poskesdes. Keempat, membagikan masker kepada masyarakat Desa Kumpul Rejo. Yang kelima, membantu kegiatan posyandu. Program kerja pertanian yaitu pemanfaatan limbah plastik untuk media tanam. Pertama, pengumpulan, pemotongan, pelubangan, dan pengecatan botol plastik. Kedua, pembelian bibit tanaman. Ketiga, pengisian tanah dan pupuk serta penanaman. Keempat, pemberian bibit tanaman kepada masyarakat Desa Kumpul Rejo. Program kerja pemetaan yaitu pembuatan peta baru. Pertama, proses pembuatan peta dengan perangkat desa. Kedua, pencetakan peta desa. Adapun kegiatan non-prokja diantaranya, pertama, mendesain plakat untuk kenang-kenangan desa. Kedua, pemberian dan pemasangan penunjuk jalan untuk desa. Ketiga, acara pelepasan mahasiswa KKN yang dilakukan di aula kantor desa dengan kegiatan pemotongan tumpeng oleh kepala desa dan serah terima atau plakat dan peta sebagai kenang-kenangan. Pada minggu pertama, saya dan kawan-kawan KKN melakukan perizinan ke beberapa pihak terkait. Program kerja 1 yaitu pelaksanaan gamelan musik Lampung yang diadakan di Desa Blitarejo dengan target anak-anak SMP dan anak SMA. Program ini dilakukan secara rutin setiap 2 kali dalam seminggu, yaitu di hari Selasa dan di hari Kamis. Sebagai akhir dari program kerja ini, mahasiswa mengadakan lomba, yaitu lomba mengoper karet menggunakan pipet dan juga lomba makan kerupuk. Bagi mereka yang memenangkan lomba tersebut akan mendapatkan hadiah sebagai bentuk penghargaan. Program kerja 2, sosialisasi COVID-19 dengan memasang banner di beberapa tempat seperti masjid dan pondok pesantren. Selanjutnya, sosialisasi di SMP dan SMA dengan kuota sebanyak 20 siswa. Program kerja ini sudah mendapat persetujuan dari kepala desa dan juga pihak sekolah. Sebagai bentuk penerapan protokol kesehatan, mahasiswa juga turut membagikan masker. Program kerja 3, sosialisasi mengenai pentingnya pendidikan. Sosialisasi ini diadakan setiap 2 kali dalam seminggu. Program kerja 4, pengenalan teknik tanam hidroponik dengan target siswa SMP dan juga SMA. Selain sosialisasi, siswa juga terlibat dalam pelaksanaan praktek hidroponik. Program kerja 5, bimbingan belajar yang dilakukan rutin sebanyak 2 kali dalam seminggu. Target dari program kerja ini yaitu anak PAUD, TK, SD, SMP, dan SMA. Sebagai akhir dari program kerja ini, mahasiswa mengadakan lomba. Teruntuk juara 1, 2, dan 3 akan mendapatkan hadiah.
Program kerja terakhir yaitu Senam Sehat yang dilakukan rutin bersama kelompok ibu-ibu senam. Kegiatan pertama KKN di Desa Kutatuala mengurus perizinan di kantor kepala desa. Melakukan penempelan poster himbauan COVID dan pelaksanaan 3M di Balai Desa. Penyuluhan pelaksanaan 3M dan pemberian tempat cuci tangan di tempat-tempat wisata. Penempelan poster 3M di tempat wisata. Selanjutnya yaitu program kerja pembuatan komposter sampah organik sederhana berbasis aerob dan anaerob, di mana alat dan bahan yang dibutuhkan cukup sederhana, yaitu ember cat bekas berkapasitas 25 liter, tutup ember cat bekas yang berguna sebagai saringan dan penutup komposter, keran air, pipa paralon 3/4 inci, dan sambungan T pipa paralon. Cara penggunaan komposter ini juga sangat mudah, hanya tinggal memasukkan sisa buah-buahan atau sayuran maupun dedaunan, dan kemudian setelah cukup berisi oleh sampah organik tersebut, komposter ditutup rapat dan ditunggu 10-14 hari. Kemudian, produk pupuk yang berupa air lindih dapat dipanen melalui keran yang terpasang pada komposter, dan juga sisa sampah yang tertahan pada saringan komposter dapat digunakan juga sebagai pupuk. Kegiatan gotong royong ibu-ibu PKK di Balai Desa. Kunjungan rutin ke tempat-tempat usaha masyarakat Desa Kutatuala. Program kerja selanjutnya adalah pembuatan sabun cuci tangan dan hand sanitizer yang diharapkan dapat membantu upaya pencegahan COVID-19. Yang kemudian dikemas dan diberikan logo KKN Unila 2021. Lalu pada akhirnya dibagikan kepada masyarakat desa. Kegiatan kami yang pertama adalah mengurus perizinan di Desa Gunung Bundur 1. Kegiatan kami selanjutnya adalah sosialisasi pembuatan handshop atau dishop kepada Ibu PKK Desa Gunung Bundur 1. Setelah disosialisasikan kepada Ibu PKK, kami juga membagikan kepada pedagang di sekitar Desa Gunung Bundur 1 dan aparatur desa. Kala pandemi COVID-19 ini, kami juga melakukan kegiatan penyemprotan disinfektan di kantor Desa Gunung Bundur 1 sekali seminggu. Kegiatan kami selanjutnya adalah penanaman tanaman layak jual, yang dimana kami membantu warga desa untuk menanam tanaman layak jual. Kegiatan kami selanjutnya adalah sosialisasi pembuatan alarm motor kepada Karang Taruna, di mana banyak warga desa menerima masalah kehilangan motor di rumahnya. Kegiatan kami selanjutnya adalah bimbingan belajar tingkat PAUD, di mana banyak anak-anak kurang memahami pembelajaran online di kala pandemi COVID-19 ini. Di akhir kegiatan kami memberikan kenang-kenangan untuk anak PAUD.